Oke teman-teman dari Seniman Lawas Channel, ini posisi saya tepat di depan tangga untuk naik ke Menara Kudus. Itu di belakang saya terlihat jelas Menara Kudus sangat tinggi, dan ini tangga-tangga ini sementara ditutup ini karena ada pembersihan lantai atau tangga. Kota Kudus adalah kota kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Kudus adalah kota santri. Selain kota santri, kota Kudus lebih dikenal dengan kota kretek, karena di sini banyak berdiri pabrik-pabrik rokok. Kudus juga dikenal sebagai kota para wali. Salah satu dari wali 9 yang dimakamkan di kota kretek Kudus adalah Syekh Jafar Sodiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus banyak meninggalkan benda-benda bersejarah maupun pusaka-pusaka milik Kanjeng Sunan Kudus. Di antaranya ada 2 buah pintu gapura yang menurut cerita bahwa untuk para pejabat tinggi tidak berani melewati pintu gapura ini. Kanjeng Sunan Kudus juga banyak meninggalkan pusaka-pusaka yang disimpan di gedung pusaka Menara Kudus. Namun di antara peninggalan-peninggalan dari Sunan Kudus yang paling menarik adalah Menara Kudus. Banyak sumber cerita atau cerita dari masyarakat bahwa Menara Kudus dulunya dibangun oleh salah satu prajurit dari Majapahit yang beragama Hindu. Prajurit Majapahit itu adalah Ki Terjan. Ki Terjan sendiri pada waktu itu banyak bertentangan dan melawan kepada Sunan Kudus. Atas dukungan dan bantuan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya Kanjeng Sunan Kudus dapat mengislamkan Ki Terjang yang pada mulanya beragama Hindu. Setelah Ki Terjan masuk agama Islam, kemudian menara buatan dari Ki Terjan pun diserahkan kepada Sunan Kudus. Oleh Kanjeng Sunan Kudus, menara yang dibuat oleh Ki Terjan sengaja tidak dibongkar. Bahkan bangunan menara itu ditambah ketinggian serta diberi atap oleh Kanjeng Sunan Kudus. Dengan alasan Kanjeng Sunan Kudus tidak mau menyinggung perasaan bagi mereka-mereka yang beragama selain Islam di Kudus waktu itu.
Jadi bangunan Menara Kudus tetap tegak berdiri, dan di situ dapat kita lihat bangunan Menara Kudus masih kental dengan arsitektur agama Hindu dan Buddha. Kanjeng Sunan Kudus pun melarang bagi warga Kudus untuk menyembelih hewan sapi. Itu hanya semata-mata untuk menghormati bagi mereka-mereka yang beragama Hindu. Karena hewan sapi adalah hewan yang dikeramatkan oleh mereka-mereka yang beragama Hindu. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa Sunan Kudus sangat menghargai dan menghormati perbedaan antar agama, menjunjung tinggi rasa perdamaian antar umat beragama. Karena pada waktu itu di kota Kudus hidup berdampingan, hidup berbagai dari agama. Ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Tionghoa. Untuk itu banyak masyarakat Kudus yang tertarik dan simpati kepada Kanjeng Sunan Kudus. Di dalam mengislamkan warga atau rakyat pada waktu itu, Kanjeng Sunan Kudus tidak pernah menjelek-jelekan agama lain. Sunan Kudus tidak pernah menjelek-jelekan Tuhan agama lain. Karena Sunan Kudus berprinsip mengislamkan mereka-mereka tidak harus menyinggung atau melukai perasaannya mereka. Tidak perlu dengan kekerasan. Karena pada dasarnya agama Islam adalah agama yang mencintai, menjunjung tinggi perdamaian. Kita hargai, kita hormati budaya dan tradisi mereka-mereka, karena kita adalah orang-orang yang beragama. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari